Alhamdulillah. Alhamdulillahi sahibil ayyami wal jumu'ah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi lil alamina rahmah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bima wassa bihillah haitsu qala fi ba'di ayatihil karimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna minat taqwallah ayyatrukal insanu dhulma fi haqqi rabbih wa haqqi nafsih wa haqqi ihwanihi minal bashar. Faqala ta'ala wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludh dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin nashkhasu fihi al-absar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, marilah kita semuanya memantapkan diri untuk berkomitmen selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Karena dengan modal dan bekal takwa itulah kita akan mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan penuh keselamatan dan penuh keberkahan. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini kita berada pada bulan yang ke-11 di tahun Hijriah atau bulan Dzulqa'dah. Bulan yang dimana salah satu dari bulan yang sejak awal penciptaan langit dan bumi mendapatkan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Sebagaimana ditetapkan oleh Allah bersamaan dengan pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Jumhur ulama hampir semua tafsir menyebutkan keempat bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Di bulan-bulan ini Allah secara tegas melarang kita untuk menumpahkan darah. Allah menghendaki kita untuk menjaga diri, tangan, lesan, dan hati untuk membuat permusuhan dengan orang lain. Intinya kita untuk selalu menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Tapi yang menarik, larangan untuk tidak berbuat dolim pada bulan Dzulqa'dah dan bulan-bulan haram lainnya ini adalah bukan semata-mata ajaran awal dari Islam. Karena sejak sebelum Islam, pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab begitu menghargai dan menghormati waktu-waktu yang dilarang oleh Tuhannya, waktu-waktu yang sudah disisa ajaran-ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail untuk memuliakan bulan-bulan ini. Dzulqa'dah menurut orang-orang jahiliyah artinya adalah fikratul qu'uti anil harb. Ini tersebut dalam salah satu definisi yang disampaikan oleh Ibnu Mandur, salah satu pakar bahasa Arab dalam Lisanul Arab. Beliau menyatakan summiya bidzalika liqu'udihim fi rihalihim anil ghazwi wal mirati wa talabil kalai. Disebut bulan Dzulqa'dah karena bulan ini orang-orang Arab jahiliyah itu duduk di tempat rumah dan tinggalnya masing-masing. Tidak pergi kemana-mana
tidak perang, tidak dagang, dan juga tidak mencari rerumputan. Ini menunjukkan bahwa semangat bulan-bulan haram, terutama bulan Dzulqa'dah yang diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah, adalah semangat damai, semangat memberikan penghormatan kepada kitab suci yang memang melarang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Karena itu Allah menegaskan tradisi yang hebat ini dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah menyebutkan dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini adalah ajaran Allah yang istiqamah, ajaran Allah yang tegas, ajaran Allah yang lurus, yang pada bulan-bulan yang 4 itu jangan pernah kita mendolimi diri kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, salah satu bentuk kedoliman yang paling besar pada diri sendiri adalah berbuat musyrik, menyekutukan Allah. Syirik itu adalah melawan tauhid. Hamba Allah yang murni, yang mukhlis adalah totalitas menyembah Allah tanpa menyandingkan, tanpa menghadirkan pihak, orang, zat, atau unsur apapun dalam penyembahan itu. Karena itu syirik itu adalah dosa besar. Wa itu qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu la ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dalam surat Luqman disebutkan ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau pernah berbuat syirik kepada Allah, karena sungguhnya syirik itu adalah benar-benar kedoliman yang nyata, benar-benar kedoliman yang besar. Karena itu pada bulan Dzulqa'dah ini penting untuk kita tegaskan kembali memasuki bulan Dzulhijjah. Mari kita jaga iman dan mental kita, memfokuskan niat kita, ibadah kita, istiqomah kita, aktivitas kita untuk lillah, untuk menjadikan Allah sebagai tujuan satu-satunya. Semua yang ada di muka bumi ini, wasilah kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, anak kita, harta kita, itu adalah wasilatun lil wusuli ilallah, menjadi perantara, menjadi alat kita untuk sowan, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini berat, tetapi jangan pernah terbesit di pikiran kita menjadikan Allah ada pendampingnya. Kadang harta dominan dari ibadah kita kepada Allah, kadang anak, istri, atau orang lain, atau jabatan sangat mendominasi pikiran dan aktivitas kita sampai mengalahkan ibadah kita kepada Allah yang seharusnya mukhlis. Kadang-kadang aktivitas kita juga, pekerjaan kita melebihi tanggung jawab kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini kita mampu memfokuskan niat kita, iman kita, hati kita untuk lebih mukhlis lillahi ta'ala. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين العبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الفتاح الغفار ونشهد أن لا إله إلا الله العليم الستار ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلائق والبشر ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صاحب الحوض والكوثر وعلى آله وأصحابه السالمين من عذاب النار. أما بعد فيا أيها المسلمون الأبرار
ittaqullaha fil laili wan nahar wa'lamu annallaha shalla ala afdali man alima wa arafa wa basar sayyidina Muhammadinil ma'sumi min kulli syarr faqala ta'ala wa amar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar wa alaina ma'hum birahmatika ya rahim ya ghaffar Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurus sattar Allahumma fatna wal muslimina min kulli makruhin wa su'in wa dharar Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma ahmi baladana Indonesia wa sa'ira biladil muslimina minal fahsya'i wal munkar ma batana minha wa ma dhahar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.